Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat insyaallah. Semoga hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin waktu menjadi semakin lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi masing-masing di antara kita dari berbagai keburukan. Hadirin sekalian rahimakumullah, seperti halnya sehelai daun apabila daun tersebut tumbuh bersama tumbuhnya sebatang pohon, ia dirawat dengan baik, ia dipelihara, maka ia akan menjadi baik. Sebaliknya, tatkala pohon tersebut tidak diberikan apa yang menjadi haknya, maka suatu saat pohon itu akan rusak dan helai-helai daunnya akan rontok. Sebuah analogi yang sebetulnya tidak bisa disamakan sama sekali pada kualitas keislaman seorang hamba. Seorang hamba tatkala mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim atau mukmin, maka ada hal-hal yang patut ia jaga. Manakala ia mengabaikannya, maka hal tersebut akan menjadi rusak. Keislamannya akan menjadi rusak, bahkan akan menjadi gugur dan hilang sama sekali. Hadirin sekalian, para ulama dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita semua menjelaskan hal-hal yang dapat menggugurkan keislaman seorang hamba, semuanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sekian banyak ayat dan di antara hadis-hadis yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama membantu menguraikan dan menjelaskannya kepada kita sehingga diketahuilah apa saja yang dapat berpotensi menggugurkan keislaman seorang hamba. Karena seseorang tatkala bersyahadat dengan
dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan begitu saja akan berlangsung, bukan begitu saja akan terjaga. Ada kiat-kiat, ada hal-hal yang wajib untuk dipelihara sehingga kualitas keislamannya terjaga. Manakala hal-hal tersebut diabaikan, kualitas keislamannya pun akan gugur. Bahkan agama Islam itu pun hanya sekedar menjadi predikat tertulis saja. Ada beberapa perkara yang merupakan pembatal atau penggugur keislaman. Yang pertama adalah kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah lawan dari tauhid. Seperti halnya api yang tidak dapat bersatu dengan air, demikian pula tauhid tidak dapat dipersatukan dengan syirik. Seorang hamba yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Seorang hamba ketika berikrar dengan dua kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tapi kemudian ia berbuat syirik, maka ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Bagaimana mungkin seseorang berikrar bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tapi ternyata ia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada selain Allah. Syiriknya akan menggugurkan syahadatnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak ampuni. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari kesyirikannya. Kalau ada seseorang berbuat syirik, bahkan kesyirikan besar sekalipun, kemudian sesaat sebelum ajalnya ternyata ia bertaubat kepada Allah dengan jenis taubat nasuha yang diterima oleh Allah, maka akan terhapus. Karena taubat itu seperti halnya tip X yang akan menghapus coretan-coretan. Maka ayat 48 surat An-Nisa ini berlaku bagi orang-orang yang meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah tidak akan mengampuni syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Bayangkanlah ada dua orang, Pak. Yang satu berbuat syirik, yang satu berbuat dosa selain syirik. Kemudian dua-duanya meninggal dan dua-duanya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini belum bertaubat dari syirik, yang ini belum bertaubat dari dosa selain syirik. Maka yang pertama, yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari syirik,
maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun yang berbuat dosa besar, namun ia belum bertaubat sebelum wafatnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni dosanya, namun bisa juga Allah tidak mengampuni dosanya, maka ia terlebih dahulu akan masuk ke dalam neraka. Tapi masih ada potensi Allah mengampuni dosanya. Wa yaghfir, Allah bisa saja mengampuni liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Tapi kalau dosanya syirik, tidak. Maka syirik ini adalah musuh utama tauhid. Syirik itu adalah musuh utama dua kalimat syahadat. Gugurlah keislaman seseorang manakala ia berbuat kesyirikan. Lebih daripada itu, seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikannya dan ia belum bertaubat kepada Allah, maka akan menjadi haram baginya surga. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Allah tidak halalkan untuknya surga, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidaklah orang-orang yang berbuat kezaliman akan mendapatkan penolong. Jadi keislaman seseorang akan gugur, yang pertama dengan kesyirikan. Yang kedua, keislaman seseorang akan gugur tatkala ia menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Terlebih dahulu dia akan meminta kepada perantara itu sebelum ia meminta kepada Allah. Dengan kekeliruan paham, kalau saya minta langsung kepada Allah, gak diterima. Saya ini banyak dosa, saya ini kotor. Kalau dia kan orang saleh, kalau dia kan seorang nabi, kalau dia kan seorang wali, maka minta dulu kepada mereka agar mereka menghantarkan permintaan saya kepada Allah. Ini juga akan menggugurkan keislaman seseorang. Ini salah satu perbuatan syirik. Ustaz, terus apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama bersifat umum, segala bentuk kesyirikan. Yang kedua bersifat khusus, siapa saja yang akan menjadikan atau yang telah menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, dia akan meminta, berdoa, bergantung kepada perantara tersebut, tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itu pun tauhidnya, Islamnya akan gugur. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, ya wali, ya nabi, ya malaikah, ya jin, seakan-akan meminta kepada mereka untuk menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Maka ini pun adalah salah satu yang akan menggugurkan keislaman seseorang. Yang ketiga, yang dapat menggugurkan keislaman seseorang adalah sikap tidak mengkafirkan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sederhananya,
ini berwarna putih. Kemudian tiba-tiba seseorang berkata, bukan, itu warnanya biru. Ini putih, biru. Dari sudut mana engkau lihat bahwa ini biru? Pokoknya biru. Seperti itulah orang-orang yang tidak mengkafirkan siapa yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah dan Rasul. Kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasara, musyrikun, kafirun. Tapi ada orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka, bahkan menyamaratakan antara kaum muslimin dengan mereka. Sikap itu dapat mengeluarkan mereka dari keislaman. Kalau Allah sudah sebutkan dia kafir, ya kafir. Jangan rubah status kekafiran yang telah Allah tetapkan. Kaum Yahudi, kaum Nasara, kufar. Ustadz, jangan terlalu ekstrim. Tidak ekstrim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31. Ini bisa dicatat dengan baik, agar siapa saja yang bersikap tidak menetapkan kekufuran, siapa yang telah ditetapkan kekufurannya oleh Allah, maka sikap itu dapat mengeluarkannya dari ke-Islam. Dari zona Islam dia keluar. Kaum Yahudi, kaum Nasara, kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31. Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah." Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dan kaum Nasara berkata bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salam adalah putranya Allah. Kemudian di ayat ke-31 Allah mengakhiri, Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari memiliki anak, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Maka yang menetapkan bahwa kaum Yahudi dan Nasara adalah musyrik siapa? Ustadz, itu kan diberikan predikat musyrik, belum tentu kafir kan? Sini. Lihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Kafara, telah kafir. Berarti kaum musyrikin Yahudi dan Nasara yang disebutkan dalam ayat 30 dan 31 surat At-Taubah juga ditetapkan kekafiran mereka dalam surat Al-Maidah ayat 72. Berikutnya ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Mau dipelintir mana lagi? Jelas. Yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan, tidak menetapkan kekafiran yang telah Allah tetapkan kekafirannya, maka sikap tersebut adalah sikap yang dapat mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman. Berarti sudah berapa ini? 3. Yang pertama apa tadi? Syirik kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara antara diri seorang hamba dengan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, tidak menetapkan kekafiran orang-orang yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
sikap meyakini bahwa petunjuk selain Rasulullah lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Meyakini bahwa hukum selain hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah lebih baik daripada hukum Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada keyakinan bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, petunjuk ini lebih baik daripada petunjuk Allah dan Rasulnya, sikap meyakini hal tersebut dapat mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman. Kenapa Ustaz? Karena komponen yang kedua dalam dua kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah artinya beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau beliau itu utusan Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah, maka adakah yang lebih baik daripada wahyu Allah? Ada nggak Pak yang lebih baik daripada wahyu Allah? Tidak ada. Maka kalau ada seseorang meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW tidak lebih baik daripada petunjuk seseorang, daripada petunjuk sebuah undang-undang, sikap atau keyakinan tersebut dapat mengeluarkannya dari zona keislaman. Yang kelima, yang dapat mengeluarkan seseorang dari batasan keislaman adalah membenci, meskipun sebagian saja, membenci sebagian syariat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya. Membenci sebagian dari hukum Allah, syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, meskipun dia mengamalkannya. Dia melakukannya, tapi dia membencinya. Dia tidak cinta kepada hal tersebut. Dia tidak cinta kepada syariat tersebut. Maka hal tersebut dapat mengeluarkannya dari zona keislaman. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian ini disebabkan mereka benci terhadap yang diturunkan oleh Allah, maka sikap itu dapat mengeluarkan mereka dan menggugurkan amal-amal mereka. Dapat mengeluarkan mereka dari Islam dan menggugurkan amal-amal mereka. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat atau tidak? Kaum munafikin di zaman Nabi Muhammad salat atau tidak? Salat. Berjihad? Berjihad. Berpuasa? Iya. Siyam? Iya. Zakat? Iya. Tapi mereka benci kepada Allah. Mereka benci kepada Rasulullah. Mereka benci kepada agama Islam. Loh, dari mana Ustaz tahu? Kita dapatkan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Di antaranya di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di hadapan orang-orang yang beriman, kaum munafikin itu berkata, kami bersama kalian. Tapi di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan orang-orang kafir, kaum munafikin berkata, kami bersama kalian
kami menghinakan mereka kaum muslimin. Bermuka dua, menampilkan kecintaan kepada Islam, menyembunyikan kebencian kepada Islam. Sikap benci terhadap sesuatu di antara syariat Islam, kebencian itu akan mengeluarkannya dari zona keislaman. Sudah berapa ini? 5. Coba kita ulangi lagi biar nempel. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara antara diri seseorang dengan Allah dalam setiap ibadah. Yang ketiga, tidak menetapkan kekafiran orang-orang yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah. Yang keempat, meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, benci terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, dan kita akan lebih berkonsentrasi pada hal ini sekarang, sikap menghina, sikap merendahkan, melecehkan, meskipun sebagian saja dari agama yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina, merendahkan, mencemooh, mencaci agama Allah, agama Rasulullah, pahala Allah, pahala yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap amal-amal syariat Islam, atau menghinakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, seorang muslim sedang sholat, ada seseorang yang melihat muslim tadi sholat, orang tersebut berkata, ngapain dia itu berdiri, ruku, tersungkur, dan seterusnya, qomat kamit di hadapan sesuatu yang tidak jelas. Padahal dia berkata demikian dalam kondisi mengaku dirinya muslim. Dia menghinakan agama Allah. Jenggo. Ngapain pelihara jenggot? Kayak kambing. Hehehe, ngapain celananya diangkat-angkat? Kayak kebanjiran, kurang bahan. Hal-hal yang merupakan bagian dari syariat agama Allah dicela, dicaci oleh seseorang yang mengaku dirinya muslim, maka dia terancam keluar dari zona keislaman. Bicara hukum umum tidak bisa disamakan dengan bicara hukum khusus. Hukum umum itu apa? Hukum umum itu seperti kita menyatakan, siapa saja yang mengaku dirinya muslim, siapa saja ya, umum, yang mengaku dirinya muslim, selanjutnya ia menghinakan agama Allah, maka dia kafir, keluar dari zona keislaman. Ini hukum umum. Tapi kalau kemudian kita melihat ada seseorang melakukannya, kemudian kita langsung tuding jari, kita vonis dia keluar dari Islam, ini tidak boleh serta-merta dilakukan.
ada aturan main, karena kita akan menetapkan hukum khusus kepadanya. Hukum umum tidak bisa langsung diterapkan menjadi hukum khusus. Kenapa Ustadz? Ada SOP-nya Pak. Ada kewajiban bagi kita untuk menegakkan hujjah. Ada kewajiban bagi kita untuk menghilangkan syubhah. Ada kewajiban kita untuk mengingatkan. Jangan-jangan dia lupa. Jangan-jangan dia sedang mabuk. Maka kondisi-kondisi ini harus diuraikan dulu dalam aturan-aturan yang berlaku. Ini ketika kaitannya berkaitan dengan hukum khusus. Orang tertentu, individu tertentu. Berbeda dengan hukum umum, kita bisa bilang siapa saja tidak tertentu pada seseorang, dia menghinakan agama Allah, maka dia keluar dari zona Islam. Kemudian muncul seseorang khusus, ada individunya, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menetapkan vonis keluar dari zona keislaman, kecuali setelah ditegakkan hujjah, kecuali setelah dibersihkannya syubhah. Ustadz, apa dalilnya yang menjelaskan bahwa seseorang tatkala menghina agama Allah, maka dia akan keluar dari zona keislaman? Bisa dicatat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian menghina? Jangan kalian memberikan alasan, jangan beralasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini adalah ayat yang menjadikan dalil bahwa siapa saja yang menghinakan agama Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan ayat-ayat Allah, maka ia akan keluar. Qad kafartum, kata Allah, kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kekafiran kalian. Pada dasarnya ayat ini diturunkan kepada seorang munafik atau kaum munafikin pada sebuah perjalanan peperangan, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk. Seperti tadi kita ketahui bahwa kaum munafikin itu sholat bersama para sahabat, berpuasa bersama para sahabat, berjihad bersama para sahabat. Namun seperti biasanya kaum munafikin selalu berada di barisan ada seorang munafik dengan yang lainnya berbincang-bincang. Apa yang mereka katakan dalam perbincangan tersebut? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda liqa. Kata munafik ini kepada saudaranya munafik yang lain, ia berkata, kita tidak melihat ya, ada yang perutnya lebih besar, lisannya lebih dusta, lebih pengecut saat peperangan tiba daripada Muhammad dan para sahabatnya, para pembaca Al-Quran itu, kata mereka.
Jadi menurut munafik ini, dia sampaikan kepada saudaranya munafik yang lain, kok kita tidak lihat ya? Ada yang lebih buncit perutnya, dusta lisannya, pengecut hatinya saat perang, lebih daripada Muhammad dan para sahabatnya. Maka seorang sahabat bernama Auf ibnu Malik langsung panas mendengar hal tersebut. Kata Auf ibnu Malik, saya ragu akan keislamanmu. Saya benar-benar akan laporkan ini kepada Nabi SAW. Maka ia pun bergegas menuju tempat Nabi SAW yang berada di barisan depan pasukan kaum muslimin di peperangan Tabuk itu. Ternyata ayat 65 dalam surat At-Taubah ini sudah diturunkan. Dan kaum munafikin itu adalah orang-orang yang paling takut. Yang paling takut ada ayat Allah dibacakan mengungkapkan kekafiran mereka. Catat ini dengan baik. Kaum munafikin di zaman Nabi SAW adalah orang yang paling takut mengungkap kekafiran mereka. Ada ayat yang Allah turunkan mengungkap kekafiran mereka, itulah yang paling mereka takutkan. Karena selama itu mereka menampilkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikannya dari Allah. Tidak mungkin. Auf ibnu Malik ingin melaporkan, wahai Nabi, di belakang ada seseorang yang berkata demikian, demikian, demikian. Nabi SAW hanya membacakan ayat ini. Kemudian orang munafik ini bergegas menyusul Auf ibnu Malik. Wah. Sambil tergopoh-gopoh, ia memegang tali kekang unta yang tengah ditunggangi oleh Nabi SAW. Dipeganginya lah tali onta tersebut, sambil kakinya itu tergopoh-gopoh di pasir, terseret-seret dia. Nabi, kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau, kami tidak serius. Seperti halnya candaan orang pada umumnya. Kan kadang-kadang orang juga bercanda dengan lisannya, bersenda gurau dengan ucapannya. Nabi SAW hanya menanggapi dengan membacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Rasulullah kalian menghina? Tidak perlu lagi kalian beralasan. Kalian telah kufur setelah pernyataan iman kalian. Diulangi lagi oleh munafik ini, Nabi, serius kami ini cuma bercanda. Sungguh kami hanya bersenda gurau. Kembali Nabi hanya menanggapinya dengan membacakan ayat yang sama. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. 2 kali, 3 kali, 4 kali lemes munafik tadi. Kenapa? Karena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengungkap kekafirannya. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa menghina Allah, menghina agama Allah itu ada 2 macam. Ada hinaan secara jelas, seperti ungkapan kaum munafikin ini, menghinakan Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada yang lebih buncit perutnya katanya, tidak ada yang lebih dusta lisannya kata mereka, dan tidak ada yang lebih pengecut dalam peperangan melebihi Muhammad dan para sahabatnya kata dia. Ini salah satu contoh hinaan yang jelas.
Seperti juga tadi ungkapan ketika seseorang berupaya menghidupkan salah satu sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan jenggot, kemudian dia menghinakan jenggot itu dengan berkata kambinglah, inilah, itulah, apa. Kalau kita dihina seperti itu, nggak usah marah. Tidak perlu terpancing emosi. Hadapi saja dengan hikmah. Lihat orangnya. Kalau orangnya ternyata, mohon maaf, tidak waras. Kita kan kalau emosi sama orang tidak waras, ikutan atau mungkin orangnya sedang teler, lagi mabuk, separuh otaknya. Kalau kita terpancing marah, emosi terhadap seseorang yang sedang separuh otaknya, otaknya itu separuh, sia-sia. Maka ada beberapa jenis istihza, penghinaan. Haza yahza'u, menghina terhadap agama Allah, terhadap Allah, baik itu bentuknya adalah melukis karikatur, ya, membuat karikatur. Seseorang yang identik dengan penampilan orang berasal dari suku Arab, mengenakan sorban, kemudian ada iqal. Iqalnya itu adalah bom yang dirangkai di sini. Atau membuat karikatur, menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah budak syahwat. Digambarkan ada seorang laki-laki dengan menggunakan sorban tadi sedang melakukan adegan tertentu dengan seorang wanita. Atau yang baru saja belakangan ini kita tahu, apa karikaturnya? Hah? Hal-hal semacam ini termasuk penghinaan kategori jelas. Tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir atau yang mengaku muslim tapi benci kepada Islam. Kalau orang yang melakukannya murni kafir, ya namanya orang kafir. Tapi kalau yang melakukannya mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ini patut dikoreksi. Ini patut untuk dikoreksi. Kemudian ada jenis penghinaan yang lain, yaitu jenis penghinaan tidak jelas. Dan ini jauh lebih banyak. Seperti apa? Seperti mengisyaratkan dengan mata. Isyarat mata seakan-akan benci kepada sesuatu. Mengisyaratkan dengan bibir, dia menjulurkan bibir bawahnya, atau dia menjulurkan lidahnya, atau dia mengibaskan tangannya dengan isyarat. Ada seseorang datang menjelaskan tentang hukum Islam, ya, beramar ma'ruf nahi munkar.
Atau ada seseorang yang salih datang dari kejauhan, kemudian seseorang berkata pada temannya, isyarat, sekedar isyarat. Tapi isyarat itu membawa makna penghinaan kepada Islam, kepada agama Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang salih. Maka ini termasuk dalam ayat 65 surat At-Taubah tadi. Dan coba lihat, perhatikan dengan baik. Di ayat 65 yang disebutkan hanya 3. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dan apakah dengan Rasulullah kalian jadikan sebagai hinaan? Padahal munafik tadi menghinakan Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti menghina para sahabat termasuk menghina Rasulullah dan termasuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih mereka sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa menghina orang-orang yang salih, yang menegakkan agama Allah, yang menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini, sama seperti dia menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu, karena bila kita lakukan yang demikian, kita terancam keluar dari zona keislaman, jatuh di dalam batas kekufuran. Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Allah, menghina syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah indikator kebenciannya terhadap agama Allah dan dia terancam keluar dari zona keislaman. Saya heran terhadap sebagian orang yang belakangan ini tidak suka terhadap penampilan seorang muslim yang istiqamah. Ini saya menyebutkan contoh ini karena realitanya demikian. Janggut ketika dipanjangkan, celana ketika diangkat, menjadi masalah bagi sebagian orang. Tapi kalau yang pakai bikini, bahkan di tempat umum, tidak menjadi masalah. Ketika kita mengkritisi para wanita yang menggunakan bikini, kita disalahkan, biar aja itu suka-suka dia, itu haknya. Loh, kalau begitu biarkan saya memelihara janggut ini, biarkan saya angkat celana ini hak saya. Iya atau tidak? Jangan kemudian kita memiliki standar ganda terhadap sesuatu yang jelas kemaksiatan. Kita akan berkatakan biarkan mereka dengan hak mereka. Seperti belakangan diperjuangkan oleh sebagian orang yang saya tidak tahu apakah mereka masih memiliki pemikiran yang lurus dan hanif, fitrah yang salim, ketika LGBT itu dibela. Kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang jelas-jelas melanggar Islam dibela. Dia seorang muslim, dia memandangnya dari sisi biarlah itu hak mereka, biarkan mereka wal'iyadzubillah. Kalau ada yang jelas melanggar dan bertentangan dengan Al-Quran, dibelanya. Pada saat ada seseorang yang sedang akan menghidupkan syariat Islam, justru dihinakannya. Oleh karena itu, selamatkan lisan kita, selamatkan hati kita, selamatkan anggota tubuh kita dari sikap menghina agama Allah, menghina agama tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang
Banyak sekali door prize-nya ini. Ada 7. Ada yang mau? Ada yang mau? Mau ya, akhi? Coba sebutkan satu kesimpulan dari duduknya kita dari tadi. Satu saja kesimpulan. Apa saja? Banyak. Salah satunya. Sebutkan satu saja. Silakan. Tafadhol. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ayakumullah. Tadi kita sebutkan berapa penggugur keislaman? Ada yang menyebutkan 2? Silakan. Ya, antum. Ya, syirik. Silakan. Tafadhol. Ini ada yang putri nggak ini panitia? Barakallahu fikum. Ada lagi yang bisa menyebutkan penggugur keislaman selain syirik dan menjadikan perantara? Silakan ya, akhi. Sebentar, Pak. Silakan. Salah satu dari ajaran Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melaksanakannya. Sorry. Ustaz antum. Karena antum Ustaz, ana minta antum untuk memberikan sebuah pertanyaan. Coba berikan sebuah pertanyaan dari semua yang tadi kita kaji bersama. Saya katakan dari hal-hal yang membatalkan syahadat ini ada yang belum saya pahami sedikit. Ana minta antum buat sebuah pertanyaan. Maksud saya dari sini. Iya, dari yang tadi kita kaji. Terserah, pertanyaan apa? Antum hadir dari awal kan? Ustaz? Terlambat sedikit ya, sudah dari yang bagian terlambat tadi. Hah? Maksudnya pertanyaan di sini. Antum buat aja pertanyaan. Oh, boleh lanjutkan ya sedikit Ustaz? Iya, pertanyaan. Karena saya ada yang belajar sedikit. Salah satu dari yang bisa memasukkan syahadat itu adalah bolehnya seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti apa itu Ustaz? Ada yang bisa menjawab? Di antara yang menggugurkan keislaman seseorang adalah merasa boleh keluar dari tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Merasa ada yang lebih baik dari tuntunan Nabi SAW. Ada yang bisa memberikan contoh? Tadi, Ustaz? Ustaz, tolong diulangi pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya itu apa namanya? Ada yang berpendapat bahwa seseorang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Khidir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa AS. Pertanyaan antum di mana? Maksudnya itu di dalam apa namanya korelasinya dengan umat saat ini, bagaimana itu artinya? Oh, ini sudah masuk syubhat berarti. Ini terlalu dalam. Paham Pak pertanyaannya Pak? Jelas bahwa tidak boleh seorang meyakini adanya hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah dan Rasulnya. Silakan Pak. Ustadz juga? Buat satu pertanyaan. Barakallahu fikum.
Banyak ustadz di sini. Seharusnya saya yang ikuti kajian ini. Salah satu contoh real di zaman sekarang. Ini ada ibu-ibu nggak? Ada ummahat ya? Ada. Baik. Saya hanya sekedar menyebutkan contoh saja. Ada sebuah contoh sikap membenci salah satu tuntunan syariat Allah yang berpotensi akan mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman, yaitu ta'adduduz zaujah, poligami. Saya tanya dulu, ibu-ibu bersabar ya, insya Allah tidak perlu bergemuruh dadanya. Saya hanya sekedar menyebutkan contoh. Saya tanya sama bapak-bapak, apa hukumnya poligami? Poligami adalah salah satu yang ditetapkan dalam syariat Islam. Seandainya tabir ini saya buka, saya lihat ibu-ibu, saya akan tanya, adakah di antara ibu-ibu yang dengan senang hati akan membagi suaminya dengan wanita lain? Saya cukup yakin jawaban mereka tidak ada. Fitrah seorang manusia, jangankan wanita biasa, istri Nabi Muhammad SAW mengalami cemburu kepada para istri yang lain. Tabi'i, tabiat seorang wanita tidak suka untuk dimadu. Nah, pantas untuk dibedakan antara tabiat seorang wanita tidak suka dimadu dengan dibedakan antara ini dengan sikap membenci syariat poligami. Saya ulangi, karena ini bedanya tipis dan ini khusus untuk ibu-ibu lebih tepat. Ibu itu boleh tidak suka untuk dipoligami, boleh. Bahkan sebahagian ulama dalam perincian hukum fikih pernikahan, boleh sejak awal ketika dilamar oleh seorang pemuda, dia mengajukan syarat, saya mau dinikahi dengan syarat selama saya bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai istri, maka saya tidak ingin dipoligami. Boleh. Dan syarat itu sah. Yang demikian ini masih boleh dan sah. Tapi yang tidak boleh adalah kalau seorang wanita benci terhadap syariat poligami yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita adalah membenci hukum Allah dan hukum Rasulullah berupa poligami. Kalau dia tidak suka dimadu, ya, tabiatnya, suami saya kok memadu saya, boleh. Maka hal yang tipis ini, utamanya bagi para wanita, harus diketahui jangan sampai kita melampaui garis zona yang semestinya. Zona yang semestinya situ saja. Jangan kita lebihkan. Saya hanya boleh pada batasan saya tidak suka dipoligami, tapi saya tidak boleh membenci poligami. Karena poligami adalah tuntunan syariat Islam. Memang bicara tentang poligami di zaman sekarang banyak pro dan kontra. Bahkan berbagai seminar itu tidak tuntas. Tidak tuntas. Ada sebagian orang yang sudah bisa menangkap hikmah di balik poligami, ada sebagian orang yang tidak bisa menerima poligami dan tidak mendapatkan adanya hikmah pada poligami. Tapi semua itu akan terbantahkan tatkala kita yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terbaik. Masih ada 3. Siapakah sahabat yang mengetahui atau mendengar ucapan seorang munafik tadi?
Siapa yang menyebut? Fadhal, silakan. Auf bin Malik. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Apa yang diungkapkan oleh munafik tadi? Silakan. Apa aja Pak? Satu. Nabi dan para sahabatnya lebih dikit dulunya dan lebih tak. Ada satu lagi Pak. Dalam lebih mengecut pada saat peperangan. Kami tidak melihat ada yang lebih buncit perutnya, dusta lisannya, pengecut saat perang, melebihi Rasulullah dan para sahabatnya. Silakan. Tadi ada yang ingin menjawab. Sudah, Pak. Buat satu kesimpulan apa, Pak? Tidaklah boleh kita menghinakan atau mencela ajaran Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Bapak cocok di sini. Silakan. Baik, cukup insya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, membimbing kita dalam taufiknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.